Kisah Hayam Wuruk, raja terbesar kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk adalah raja keempat kerajaan Majapahit yang memerintah antara tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Setelah resmi menjadi raja, gelarnya adalah Sri Raja Sanagara. Hayam Wuruk adalah raja terbesar dalam sejarah kerajaan Majapahit yang memerintah didampingi oleh Patih Gajah Mada. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Majapahit mampu mencapai puncak kejayaannya. Silsilah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah putra dari pasangan Tribuana Tunggadewi, penguasa ketiga Majapahit, dan Sri Kertawardhana alias Cakradhara yang lahir pada 1334 Masehi. Ibunya adalah putri dari Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Hayam Wuruk memiliki adik perempuan bernama Diah Nertaja dan kelak menjadi Bre Pajang. Permaisuri Hayam Wuruk adalah putri dari Wijarajasa atau Bre Wengker yang bernama Sri Sudewi dengan gelar Padukasori. Dari permaisurinya, Hayam Wuruk mempunyai putri bernama Kusuma Wardani yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana, raja kelima Majapahit. Masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk diangkat sebagai raja ketika baru berusia 16 tahun, menggantikan ibunya, Tribuana Tunggadewi yang mundur setelah 21 tahun berkuasa. Selama 39 tahun, 1350 sampai 1389 Masehi, berkuasa, Hayam Wuruk disebut-sebut sebagai raja Majapahit terbesar atau paling utama. Keberhasilannya membawa Majapahit menuju puncak kejayaan tidak lepas dari bantuan Mahapati Gajah Mada. Pada saat Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjalankan pemerintahan, seluruh kepulauan Indonesia bahkan Jazirah Malaka mengibarkan panji-panji Majapahit. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada pun terlaksana dengan daerah kekuasaan Majapahit, meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua ditambah Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan dengan Champa, Thailand, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, Vietnam, dan Tiongkok. Majapahit juga mempunyai armada angkatan laut yang tangguh di bawah pimpinan Punala. Dengan kekuatan militer dan strateginya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Sementara dalam bidang ekonomi, Majapahit menjadi pusat perniagaan di Asia Tenggara dengan komoditas ekspor terdiri dari lada, garam, dan kain. Mata uangnya terbuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selama pemerintahan Hayam Wuruk terjadi 3 peristiwa penting, yaitu 1. Peristiwa Bubat pada 1357 Masehi. Yang kedua, perjalanan suci Hayam Wuruk ke tempat leluhurnya. Yang ketiga, upacara Krada yang diadakan untuk memperingati wafatnya Raja Patni pada 1362 Masehi. Akhir hidup Hayam Wuruk. Setelah Gajah Mada mundur dari jabatannya dan wafat pada 1364 Masehi, Hayam Wuruk mengangkat Gajah Enggon sebagai patih. Hayam Wuruk kemudian wafat pada 1389 Masehi di usia 55 tahun dan dimakamkan di Tajung. Setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk tiada, kerajaan Majapahit terus mengalami kemunduran. Peninggalan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk memiliki banyak peninggalan berupa candi dan kitab kesusastraan. Berikut ini beberapa peninggalan yang berupa candi. Candi Penataran, Candi Sawentar, Candi Tikus, dan Candi Jabung. Berikut ini beberapa peninggalannya yang berupa kitab kesusastraan. Kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca. Yang kedua, kitab Sutasoma yang ditulis Empu Tantular. Dan kitab Arjuna Wijaya yang ditulis Empu Tantular.